Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku semua. Mari kita awali pelajaran di pagi hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, di kesempatan pagi hari ini nanti kita akan membahas materi pada pembelajaran kedua di tema yang kedua, subtema 2, dengan materi yang akan kita bahas di pagi hari ini adalah yang pertama, penyakit pada organ pernafasan. Yang kedua, menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan informasi teks. Yang ketiga, membahas tentang properti dalam tari. Oke, langsung kita lanjutkan. Untuk materi yang pertama pada pertemuan kali ini yaitu membahas tentang penyakit pada organ pernafasan. Ini berupa yang pertama, asma. Apa itu asma? Asma adalah penyumbatan saluran pernafasan yang dapat disebabkan oleh debu. Jadi debu, kemudian udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu atau kelelahan. Ini adalah penyakit asma. Penyakit pada organ pernafasan. Gejalanya yaitu pada dada terasa sesak, kemudian batuk-batuk, nafas terasa berat. Ini ada gejalanya. Kemudian untuk pengobatannya dilakukan dengan pemberian inhaler atau obat asma, anti asma. Kemudian yang kedua yaitu flu, gangguan pada organ pernafasan yang disebabkan oleh virus. Gejalanya sakit kepala, demam, hidung tersumbat. Cara pengobatannya dengan minum obat sesuai resep dokter dan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Oke, sekarang kita lanjut untuk macam penyakit yang disebabkan oleh gangguan pernafasan. Yang ketiga yaitu bronkitis. Apa itu bronkitis? Bronkitis adalah gangguan pernafasan yang disebabkan oleh infeksi atau peradangan saluran bronkus, yang biasanya peradangan ini atau infeksi ini disebabkan oleh virus. Adapun gejala bronkitis yakni batuk berdahak, demam, dan juga sesak nafas. Untuk pengobatannya dengan cara memperbanyak istirahat, kemudian mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, serta minum obat sesuai dengan resep dari dokter. Kemudian gangguan pernafasan yang disebabkan oleh faktor penyakit atau virus. Yang keempat adalah tonsilitis. Apa itu tonsilitis? Yaitu peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil, yang mana peradangan ini disebabkan oleh virus atau bakteri. Adapun gejalanya yaitu membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Tonsil itu adalah amandel, jadi di amandel itu membesar sehingga menimbulkan rasa sakit ketika kita menelan makanan. Kemudian yang selanjutnya yaitu pneumonia, yakni peradangan pada bronkeolus dan alveolus yang disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus pneumonia, virus atau jamur. Untuk gejalanya batuk, yang mana batuk ini dengan dahak disertai darah, kemudian sesak nafas, nyeri di dada, dan demam tinggi atau panas tinggi. Untuk pengobatannya
Dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk materi yang kedua, yaitu tentang menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan informasi teks. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, bagaimana, dan mengapa. Pada pertemuan sebelumnya yang berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam teks. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulang kembali bagaimana cara membuat pertanyaan berdasarkan informasi teks. Kalian perhatikan untuk paragraf berikut. Nanti bisa di screenshot, kemudian kamu baca ulang. Nah, dari bacaan yang sudah kamu screenshot dan kamu baca, dapat dibuat pertanyaan berkaitan dengan informasi tersebut sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama, apakah yang dimaksud dengan penyakit bronkitis? Maka di teks di situ sudah ada jawabannya bahwa bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Kemudian membuat pertanyaan, apakah penyebab penyakit bronkitis? Kemudian apa saja gejala-gejala penyakit bronkitis? Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa dibuat dari informasi bacaan. Oke, kita lanjut untuk materi yang ketiga pada pelajaran tematik ini, yaitu membahas tentang properti dalam tari. Properti tari itu adalah merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Jadi segala perlengkapan yang dibutuhkan untuk pementasan tari itu namanya properti. Fungsi properti yaitu satu, menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya agar mudah dipahami penonton. Jadi properti ini sesuai dengan ide dari tari. Misalkan tari piring, berarti properti yang dibutuhkan ya piring tadi di samping busana tari. Kemudian pelengkap busana tari. Jadi di samping busana yang dibutuhkan juga ada pelengkapnya yang menggambarkan tentang jenis tari itu. Kemudian fungsi properti untuk membantu menghidupkan karakter tokoh. Jadi memperlihatkan, menonjolkan karakter atau watak dari tokoh, sifat dari tokoh yang diperankan oleh sang penari. Fungsi properti yang keempat yaitu memberi nilai tambah keindahan dalam tarian. Jadi properti ini bisa memperindah dalam penampilan tari. Semakin bagus propertinya, maka akan semakin bagus pula penampilan dalam tari, keindahan dalam tariannya. Contoh properti tari yaitu dalam gambar bisa kamu lihat, bisa berbentuk senjata, pedang, keris, tombak, rencong, serta busur dan anak panah, tergantung jenis tariannya. Atau bisa juga berupa topeng, piring, topi, tongkat, lilin, dan payung. Itu adalah semuanya properti dalam tari. Untuk tugas kamu, ya, kamu bisa melihat di LKS kamu di pembelajaran yang kedua halaman 42 ya, halaman 42. Di halaman 42 LKS kamu bisa kamu lihat itu ada gambar, kemudian gambar, kemudian kamu amati properti yang dibutuhkan apa. Contoh gambar nomor 1 di LKS kamu.
Contoh gambar nomor 1 itu yang dibutuhkan adalah sampur tari. Sampur itu yang sejenis selendang itu ya. Kemudian hiasan burung merak di kepala. Nah, itu contoh properti. Yang kedua dan 3, 4, 5 silahkan kamu untuk mengerjakan sebagai tugas tematik hari ini. Selamat mengerjakan, semoga berhasil, semoga mendapatkan hasil yang bagus. Dari saya kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.